mengajak kita untuk melihat kembali dalam Matius pasal yang kedua. Sepanjang bulan ini kita mencoba melihatnya, sebuah perikop yang pasti kita sudah sering membacanya. Dan pasti banyak hal-hal yang baik, yang menarik, bahkan yang baru bagi saya juga. Dan saya yakin itu kalau kita mencarinya, kita akan menemukannya juga. Saya akan membacakan semua ayat ini ya, dengan cepat saja karena masih ada 3 hal yang kita mau bahas. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kita baca sama-sama ayat ini. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mungkin harus mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti bagi Bapak. Ya, puji Tuhan. Atau Bapak Ibu yang lain yang baru sekali ini berbakti bersama dengan jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Nah, kita melihat beberapa hal 2 hal yang minggu kemarin kita sudah lihat. Dari bacaan ini kita melihat bahwa ternyata Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia juga bisa tidak membatasi dirinya untuk melakukan pekerjaan dan karya yang besar melalui hal-hal yang kecil. Dari apa yang kita sudah kemarin lihat, kita tahu bahwa Pak Prisya, oke. Jadi Tuhan sanggup melakukan hal yang besar, yang ajaib, tanpa apapun juga, karena firman-Nya punya kuasa. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah. Kejadian pasal 1. Dan juga di sepanjang Alkitab kita melihat Tuhan melakukan perbuatan besarnya dengan perkataan firman-Nya. Sehingga kita yakin bahwa di dalam firman Tuhan yang diucapkan Tuhan ada kuasa. Termasuk ketika kita memperkatakan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita. Ada kuasa, itu bukan suatu mantra, tetapi itu tentang Tuhan yang berfirman kepada kita. Sehingga kita yakin Dia bisa melakukan semua perkara tanpa alat apapun juga. Tetapi Dia juga bisa melakukannya, berkenan melakukannya melalui sarana, baik manusia, baik benda. Dan Allah tidak selalu berpedoman seperti manusia berpedoman. Hal-hal yang besar harus dilakukan dengan hal yang besar juga. Tetapi Dia melakukan hal yang besar dan ajaib melalui perkara-perkara yang dunia memandangnya sepele. Kemarin kita sudah sempat membahas Tuhan memakai seorang Musa, seorang yang hebat, tetapi Allah ingin Musa menjadi seorang yang dihancurkan kesombongan dan kehebatan dirinya. Karena selama 40 tahun dia tinggal di istana Mesir, dididik dalam segala hal yang terbaik, sehingga dia memiliki pengertian dan pengetahuan dan sedikit kesombongan atau banyak. Satu hari dia berusaha menyelamatkan bangsanya dan berpikir, karena dia terus diberikan pemahaman oleh ibunya saat dia menyusui. Jadi Musa bicara tentang satu pribadi yang unik. Dia dibesarkan sebagai anak angkat putri Firaun, tapi dalam masa balitanya ibunya diupah oleh putri Firaun untuk menyusui anak ini. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jadi dia menyusui anaknya sendiri, mengurusnya, entah dia bawa pulang ke rumahnya atau dia ada di tempat yang khusus yang disediakan oleh putri Firaun,
Tetapi sementara dia memberikan ASI kepada anaknya, dia juga mengajarkan sesuatu. Sehingga setelah dia berumur 40 tahun, dia meyakini Allah ingin memakai hidupnya untuk menjadi penyelamat. Hanya caranya salah. Dia pikir dengan kekuatan dan kesanggupan dia. Sehingga satu hari dia akhirnya membunuh seorang Mesir yang menganiaya bangsanya. Jadi ini sesuatu yang ekspresi dari sesuatu yang membara di dalam dirinya untuk menjadi penyelamat, tetapi dengan berpedoman kepada kekuatan kesanggupan dirinya. Allah tidak menghendaki itu. Allah harus membentuk hidupnya. Allah harus menyingkirkan hal-hal yang membuat dia jadi sombong dan merasa dia bisa jadi alat yang hebat. Allah mendidik dia 40 tahun di padang gurun dengan menjadi seorang gembala yang hanya bertanggung jawab terhadap kambing domba milik mertuanya. Ini sebuah penghancuran keakuan, pengikisan yang sangat hebat, sehingga Musa setelah 40 tahun tidak lagi merasa seorang yang berwibawa dan punya otoritas. Dia menjadi sangat tidak percaya diri, dari seorang pangeran kemudian menjadi seorang gembala. Bukankah itu sebuah hal yang sangat menghancurkan? Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami step down, ya, langkah yang menurun untuk membuat kita rendah hati. Itu juga dialami oleh bangsa Israel secara keseluruhan, merendahkan hati mereka di padang belantara, membuat mereka lapar, membuat mereka haus, membuat mereka selalu harusnya berharap kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, termasuk yang berat dalam hidup kita, Dia tidak pernah salah memimpin hidup orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu bisa mengaminkan itu? Orang yang terpanggil pada rencananya dan mengasihi Dia, Allah menuntun kita langkah demi langkah. Bahkan jika melewati masa yang sulit dan berat, Dia tetap ingin kita bergantung bersandar padanya. Itulah Musa. Sampai Tuhan mendapati dia seorang yang sudah tidak lagi percaya tentang kekuatan dirinya, dan Tuhan mengajak dia untuk mengandalkan Dia. Dan Allah berkata kepada Musa, "Pergi, sampaikan kepada Firaun, bebaskan umatku." Tapi Musa berkata, "Siapa aku?" Saudara lihat, 40 tahun yang lalu dia begitu hebat. Kesaksian dari Stefanus yang dirajam mati sebagai martir pertama. Dia dididik dengan semua yang hebat di Mesir sehingga dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di istana. Tapi sekarang dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Waktu Tuhan suruh dia kembali ke istana Firaun, Tuhan ingin dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memakai seorang Musa, tetapi bukan Musa yang lama lagi, yang sangat pede dengan dirinya, yang mengandalkan dirinya, tetapi seorang yang sudah diperbaharui untuk mengandalkan Tuhan saja. Sehingga selama 40 tahun dalam periode yang ketiga dari hidup Musa, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Hanya satu kali dia gagal selama 40 tahun, waktu dia begitu marah dan teledor dengan perkataannya. Tetapi selebihnya Musa adalah seorang yang hebat. Bahkan kalau Anda pergi ke tempat-tempat yang dimana mayoritas bukanlah orang Kristen, mereka pun menghormati Musa sebagai nabi yang besar. Ada gunung di Sinai yang dinamai Jabal Musa, Gunung Musa. Jadi Tuhan memakai perkara yang dianggap kecil, termasuk Bethlehem, kota yang kecil, tetapi di sanalah Tuhan memulai perkara yang besar bagi bangsa-bangsa di dunia. Para Majus menganggap kalau raja yang hebat itu lahir, pasti di istana, dan mereka menjadikan Yerusalem sebagai sasaran utama. Minggu-minggu yang akan datang kita melihat ini. Tapi tanggal 17 ada tamu yang berkhotbah, tanggal 25 juga ada yang tamu yang berkhotbah. Jadi mungkin Januari. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Anda merasa saya kecil, saya tidak mampu, Tuhan yang besar. Amin. Belajar ketika Anda merasa tidak mampu, itulah saat Anda bergantung kepada Tuhan. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan dan kesanggupan dirimu, karena itu berbahaya.
Banyak orang terjerumus dalam kesombongan yang akhirnya berjalan berlawanan dengan Tuhan karena selalu bersandar bergantung kepada kekuatannya. Yeremia pasal 17 dengan tegas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan diri, dan seterusnya. Ya. Nah, kita melihat yang kedua tentang Bethlehem. Di Bethlehem juga kita menemukan sebuah peristiwa dengan sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Waktu Rahel melahirkan anak yang keduanya laki-laki, maka anak ini lahir dalam penderitaan yang hebat. Sehingga ketika anaknya lahir, Rahelnya mati. Dan sebelum dia mati, dia memberikan nama anaknya Ben-Oni, yang berarti son of my sorrow, anak kedukaan, anak kesedihan, anak penderitaan. Jadi anak ini lahir dengan pengorbanan, penderitaan, bahkan nyawa dari ibunya. Di kemudian hari, karena ini adalah sebuah tipologi, Alkitab banyak bicara tentang satu peristiwa, walaupun itu sebuah fakta, tetapi itu juga bisa menjadi sebuah tipologi tentang Kristus. Sesungguhnya semua kitab-kitab yang ada di dalam kitab suci berbicara tentang Tuhan. Dan kalau Tuhan memakai seseorang, maka semuanya pada akhirnya menunjukkan Dialah yang memakainya. Di dalam buku Perjanjian Baru ada buku yang disebut Kisah Para Rasul, betul ya? Di Acts. Tetapi sesungguhnya kita meyakini itu bicara tentang kisah perbuatan Tuhan melalui para rasul. Jadi bukan rasul-rasulnya yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat memakai rasul-rasul itu, sehingga mereka juga menjadi alat yang hebat. Yesaya pasal 52 bagian terakhir sampai 53 adalah pasal tentang nubuatan Yesus sebagai hamba yang menderita. Dia menuliskan dan mengungkapkan dengan sangat dramatis kalimat-kalimat yang membuat banyak orang bingung. Bahkan sesudah ratusan tahun kemudian, orang membaca dan berkata, nabi ini bicara tentang siapa? Kita tahu semua pasal ini, satu pasal 53 dan sebagian pasal 52, ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir itu bicara tentang Yesus. Tapi untuk orang yang di zaman itu, mereka sulit untuk memahami sebuah peristiwa yang akan terjadi masih begitu lama. Tapi Tuhan sudah memberikan pesannya, firman-Nya untuk Yesaya menuliskannya, untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan Allah, apa yang dikerjakannya bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam benak seperti manusia yang kemudian terpikir, terlintas satu ide dan kemudian melakukannya. Tetapi Allah adalah Allah yang melakukannya dengan persiapan yang baik. Jadi ketika Yesus hamba yang menderita itu akhirnya taat sampai mati, kemudian dia begitu berkuasa. Saya mau mengajak kita membaca Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Saya tidak ketik di situ. Tambahan dari ayat yang kita tidak baca kemarin. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Kalau kita baca ayat 19, Rasul Paulus berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22, semuanya diletakkan di bawah kaki Kristus. Wow. Jadi ini satu pribadi yang luar biasa. Dia dipermuliakan dari seorang yang disebut hamba yang menderita, taat sampai mati secara sangat dipermalukan. Kalau orang dipermalukan dengan satu kalimat saja, seringkali itu membekas seluruh hidupnya. Ya kan? Kalau orang diludahi wajahnya, dihina, diolok-olok, ditelanjangi,
sehingga hanya berpakaian seminimal mungkin, ditontonin di hadapan banyak orang, itu menjadi sebuah aib yang sangat mengerikan. Ya. Dan Yesus rela melakukan itu. Kematiannya adalah kematian yang sengaja dipamerkan di perjalanan atau di tempat di mana bangsa-bangsa bisa melewatinya. Sehingga ada tulisan INRI yang berarti inilah Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Aram maksudnya, Aramik, dan kemudian bahasa Yunani. Supaya orang dari bangsa apapun yang lewat bisa membaca siapa dia. Apa yang dilakukan ini punya makna yang sangat hebat, sangat membekas, sehingga orang Kristen awal tidak menjadikan salib sebagai simbol kekristenan, karena mereka memandang salib sebagai satu peristiwa yang sangat traumatis. Tapi mereka menggunakan gambar ikan, yang dalam bahasa Greka ikan adalah iktus, dan iktus menjadi akronim dari Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat dunia. Mereka tidak menggunakan lambang salib karena salib terlalu mengerikan, menggetarkan. Jadi apa yang dicapai Yesus menjadi begitu mulia, berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di dunia yang akan datang. Tidak ada nama yang lebih tinggi dari dia. Semua itu didapat bukan karena dia Allah, tetapi dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu sebabnya ketika banyak orang mengajarkan teologi yang bertentangan dengan kebenaran ini, membuat orang Kristen tidak taat, tidak tekun, tidak tabah dalam kehidupan yang Allah rancang bagi dia. Penderitaan dianggap aib, kekurangan, kemiskinan dianggap kutuk, sehingga orang menganggap kalau menderita, kalau sakit, kalau kekurangan, kalau kelaparan dianggap sebuah kutuk dan aib bagi hidupnya. Tetapi Tuhan mengajari kita, seperti Rasul Paulus berkata, jika kita pun harus melewati masa-masa yang sulit, dia tidak ingin kita meninggalkan kasih-Nya, karena dia merancang jalan untuk mendidik kita. Anda tidak akan pernah dipermuliakan bersama dengan Allah di dalam kerajaannya, bersama orang kudus lainnya, kalau Anda selama di bumi tidak mau memikul salibmu sebagai seorang yang percaya dan taat kepada Kristus. Bethlehem mengingatkan kita akan kuasa Yesus yang sanggup mengubah keadaan dari sorrow menjadi kemenangan. Saudara lihat, itulah istilah man of sorrows. Bukan hanya sorrow tapi sorrows, banyak penderitaan dalam hidupnya. Kalau kita membaca Filipi pasal 2 sekali lagi, maka kita menemukan di situ tahapan ketika dia turun dalam tangga yang paling bawah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Anda perhatikan, Yesus turun sampai anak tangga yang ke-7. Turun, dan paling rendah, tidak ada yang lebih rendah, mati di kayu salib, diperlakukan seperti seorang penjahat. Banyak orang rela mati demi sebuah kebenaran, tapi dia ingin mati secara bermartabat. Tetapi Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya. Saudara, Anda adalah seorang murid Kristus. Kristus adalah gurumu dan Tuhanmu. Kalau dalam hidup banyak orang karena iman membuat engkau direndahkan, dicemooh, dihina, jangan minder, jangan takut, jangan gentar dan kemudian berkata, wah, Tuhan tidak bela saya. Tuhan mengizinkan itu supaya kita bisa naik lebih tinggi. Karena di bagian ayat berikutnya, Tuhan mengangkat dia naik sangat tinggi. Anda bisa tambahkan ini juga Efesus pasal 1 tadi. Itulah sebabnya
Ada hubungan dengan langkah turun yang Yesus jalani dengan rela, dengan taat. Itulah sebabnya setelah dia merendahkan diri, mengosongkan, rela mati sampai di kayu salib, Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jangan Anda ingin jadi tinggi, hebat, tapi Anda tidak mau jadi orang yang merendahkan diri. Ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang mau memikul salib, rela, maka Tuhan pada waktu dan caranya akan mengangkat engkau. Setuju Bapak Ibu? Kalau begitu jadi seorang Kristen yang benar itu tidak mudah. Betul ya? Jadi kalau ada orang berkata, ayo jadi Kristen, masuk ke gereja, kau pasti diberkati, wah hidupmu pasti senang. Tadi kalau nggak punya pekerjaan, pasti kau punya pekerjaan, nggak ada uang, menjadi punya uang, bla bla bla. Yang ditawarkan yang hanya pernak-pernik, tapi bukan intinya. Meskipun itu semua benar, tetapi itu bukan ajaran yang utama. Yesus tidak pernah memanggil muridnya dan mengiming-imingi, ikut aku, kau jadi orang hebat dan besar. Tapi dia berkata, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau salib Kristus tidak menarik hatimu untuk datang kepada Allah, maka orang itu tidak layak bagi Tuhan. Jadi kalau seorang Kristen tidak tertarik untuk mengagungkan dan hidup dalam kebenaran salib itu, meskipun dia seorang yang baik-baik saja di pemandangan Allah, dia tidak layak bagi dia. Kalau Anda hanya cari senang saja sebagai Kristen, melayani cari senangnya saja, ya kan? Anda melayani dengan banyak syarat. Anda mengiring Tuhan dengan begitu banyak syarat. Anda tidak layak bagi Tuhan. Tapi seorang yang mau mengiring Tuhan berkata, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan apa yang dia mau, dia berdaulat dan dia berkuasa dalam hidup saya. Karena dia penebus saya. Saya sudah dibeli dan saya tidak berhak atas diri saya sendiri. Jika saya hidup, maka itu adalah anugerahnya. Saudara baca, ketika orang Majus ini datang dari tempat yang sangat jauh. Mereka itu orang hebat, orang pinter. Orang yang bisa mengamati fenomena alam. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dalam hidup mereka. Mereka adalah orang yang mewarisi pengetahuan dari kebenaran kudus yang sudah disampaikan ratusan tahun sebelumnya. Orang ini adalah orang-orang hebat. Pergi ke Yerusalem dengan sebuah pemahaman yang keliru, tetapi kemudian Tuhan memimpin dia kembali ke jalan Bethlehem. Orang ini ketika berkata, mengapa dia datang ke Bethlehem? Mengapa Tuhan menuntun dia dengan sebuah cahaya yang sangat hebat, lebih dari bintang-bintang yang lain di malam hari? Mereka berkata, kami datang untuk menyembah dia. Pada bagian yang lain nanti kita membahas tentang penyembah yang sejati. Mengambil pelajaran dan sikap dari para Majus ini. Penyembah sejati haruslah seorang yang murni. Hanya untuk dia. Bukan datang untuk mendapatkan sesuatu, meskipun kita bisa menerima itu. Tapi datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Dari mana? Dari negeri yang jauh. Berbulan-bulan. Ekspedisi yang mahal, yang penuh dengan resiko karena mereka melewati padang gurun. Datang untuk menyembah. Semoga kita semua yang datang pagi ini, setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita datang berlutut di kaki Tuhan di rumah kita, kita datang dengan satu tujuan, menyembah Tuhan. Amin. Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita menerima kelegaan. Itu hal yang berikutnya. Tapi kita datang untuk menyembah Tuhan, bukan yang lain. Inilah kemurnian dari seorang penyembah.
yang sejati. Inilah yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4, penyembah yang benar, yang menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadilah penyembah yang sejati. Haleluya. Yesus melakukan itu bagi kita. Nah, bagian yang ketiga kita melihat tentang Bethlehem, bicara dari kuasa anugerah dan berkat Tuhan. Kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim adalah sebuah periode yang paling, salah satu periode yang paling menyedihkan. Ya. Hakim-Hakim pasal 1. Tidak, maksud saya salah. Kitab Rut. Rut pasal 1. Latar belakangnya kitab Hakim-Hakim. Rut pasal 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan mereka, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3 kita baca, saudara. Apa waktunya bertahun-tahun, berapa panjang? Tidak diceritakan, tetapi kita bisa menduganya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian ayat yang kelima saya lompat. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kita mau menyebut apa? Inilah sebuah tragedi keluarga. Kalau Anda bertanya mengapa bisa terjadi, maka Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 21 ayat 25 menjadi jawabannya. Ini satu periode setelah matinya Yosua dan para tua-tua yang lain. Sesudah Yosua mati masih ada yang tua-tua, yang angkatan yang melewati masa yang sulit di Mesir, masa yang sulit di padang belantara, yang masih menikmati tanah Kanaan beberapa saat sebelum mati. Orang-orang ini masih bisa mengarahkan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, karena mereka sudah berikrar sebelum Yosua mati. Tetapi kemudian sesudah generasi yang lebih tua ini mati, muncul generasi yang baru. Mereka yang mau hidup semaunya mereka sendiri. Kalimat di dalam pasal 17, 18, 19, 21 itu adalah di masa itu adalah masa di mana tidak ada hakim-hakim. Pada zaman itu, saya kutip saja Hakim-Hakim 21-25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau hidup tanpa peraturan enak. Siapa yang beranggapan hidup tanpa peraturan enak? Ayo, boleh gak saya lihat tangannya? Hidup tanpa peraturan itu enak. Siapa yang setuju? Ada? Gak ada. Jadi Anda lebih senang hidup dengan peraturan? Iyalah pasti kan? Karena peraturan dan keteraturan adalah sebuah cara yang akan membuat kita tidak hidup sembarangan. Dalam rumah tangga, orang tua membuat sebuah aturan. Dalam bimbingan pranikah, seringkali saya berkata, buat sebuah kesepakatan dalam keluargamu antara pria dan wanita dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, dan pemahaman tentang rumah tangga yang berbeda. Harus menyatu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kalian anggap bernilai dalam keluarga ini, apa yang patut, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh. Sehingga ketika engkau, istrimu, anak-anakmu melakukan hal apa yang tidak boleh, harus ada orang yang mengingatkan itu salah. Itu tidak cocok dengan apa yang kita sepakati dalam keluarga. Negara punya peraturan.
perundangan yang rumit, yang banyak dan seterusnya. Perusahaan juga punya. Ketika Anda pergi ke sekolah, ketika Anda pergi di tengah jalan raya, ada undang-undang, ada peraturan. Hidup kita penuh dengan peraturan. Apakah itu membuat kita merasa tidak enak? Berdagang juga punya aturan. Kalau Anda mau kerja juga punya aturan. Ibadah juga punya aturan. Pelayanan juga punya. Jadi kita tidak bebas, kita ingin bebas. Benarkah? Di zaman hakim-hakim tidak ada pemimpin, tidak ada yang dihormati di sana. Semua orang bisa melakukan semuanya. Tapi timbul tragedi yang mengerikan. Salah satunya adalah habisnya satu suku, suku Benyamin. Hanya tersisa 400 pria saja. Siapa yang membunuh dan menghabisi genosida satu suku ini? Bangsanya sendiri. Karena kesalahpahaman, karena provokasi, karena hal-hal yang mereka begitu marah sehingga membinasakan satu suku, saudara mereka sendiri. Sesudah itu mereka menangis dan menyesal kepada Tuhan. Mengapa mereka begitu marah? Saudara, dari 12 suku, bukan bangsa lain yang menghancurkan mereka, tapi mereka sendiri yang membunuh semua, sehingga sisa hanya 400 laki-laki saja. Yang mati puluhan ribu orang. Ini genosida, pemusnahan satu suku, bukan oleh orang Kanaan, tapi oleh saudara mereka sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada hakim, tidak ada pemimpin, tidak ada hukum, tidak ada orang yang ditaati, tidak ada orang yang ditakuti, dan Tuhan juga tidak ditakuti dan tidak ditaati. Saudara, jangan kita berpikir tanpa keteraturan. Kalau aku mau kerja, kalau aku mau dagang, kalau aku mau sekolah, kalau aku mau pelayanan, kalau aku mau jalan, aku mau hidup tanpa peraturan, Anda akan sesat dan akan binasa dalam hidup ini. Anda akan jadi orang yang merusak lingkunganmu. Kalau Anda kerja di sebuah kantor, sebuah perusahaan tanpa peraturan, datang seenaknya, pulang seenaknya, mau kerja kerja, nggak mau kerja nggak kerja, ya kan? Bahkan jika Anda adalah bos pun Anda nggak bisa semaumu. Anda pikir kalau bos semaumu? Enggak. Seorang pimpinan, bahkan pemilik dari usaha pun harus melakukan apa yang pantas untuk dia lakukan. Saudara lihat, inilah tragedi keluarga. Ketika kepala keluarga mati dan kemudian Naomi berinisiatif menikahkan anak laki-laki dua-duanya dengan orang Moab. Tapi kemudian dua anak laki-lakinya juga mati. Sehingga tinggallah Naomi dengan dua menantu perempuannya. Dan apa yang menarik di situ? Dalam kitab Rut, waktu suaminya mati, anaknya mati, dan kemudian dia mendengar di Betlehem Yehuda, Tuhan sudah memelihara mereka sehingga tidak lagi kelaparan. Maka mereka mengungsi pulang. Jadi ini satu masa kelaparan yang tidak permanen. Kalau Anda membaca kitab Tawarik, Anda membaca ketika Salomo menaikkan doa dalam pentahbisan bait suci, dia berkata, jika kami mengalami masa sulit, kelaparan, karena kami berdosa kepadamu dan mau merendahkan diri, mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Jadi menyadari, merendahkan diri, mencari Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan kiranya mendengar dan memulihkan negeri kami. Kalau Anda ada dalam keadaan yang sukar dan sulit, karena tingkah laku, karena perbuatanmu di waktu yang lampau, dan kemudian Allah mengizinkan kau melalui jalan yang sulit, maka ingat apa yang didoakan oleh Salomo. Mencari Tuhan, merendahkan diri, mengakui dosa-dosamu, dan meninggalkan itu semua. Tetapi terkadang memang ada kesulitan yang Allah rancang bukan karena dosa. Tidak semua masalah karena dosa, tidak semua kekurangan karena dosa, tidak semua bencana karena dosa. Tetapi Tuhan mendidik dan mengajari kita. Jadi singkat cerita, inilah Naomi pulang. Di tanah Yehuda sudah ada panenan yang baru. Tuhan sudah melawat umatnya. Dia pulang tapi dengan keadaan yang sudah berubah. Ini keluarga
yang sangat hopeless, tidak ada harapan lagi. Kepala keluarga mati, anak laki-laki mati dua-duanya. Apa yang lagi bisa diandalkan? Kecuali pulang kampung. Sehingga waktu orang menyambut Naomi ketika datang memasuki kampung Bethlehem, mereka berkata, Naomi kah ini? Orang yang beberapa tahun yang lalu pergi merantau ke negeri Moab karena di sini ada kelaparan. Naomi berkata, jangan sebut lagi aku Naomi, tapi panggil aku Mara, karena Tuhan telah melakukan hal yang pahit dalam hidupku. Aku pergi dengan tangan penuh, aku pulang dengan tangan kosong. Naomi berpikir Tuhan yang tidak baik bagi dia. Kadang-kadang orang membuat kesimpulan yang sangat dangkal, menuduh Tuhan tidak baik, Tuhan yang memberikan hal yang jahat dalam hidupnya. Tapi saya mendorong kita untuk tetap menghormati dan mengasihi Tuhan manakala Anda mengalami masa-masa yang sulit. Jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu persis. Ketika Anda bicara tentang Tuhan, pasti Anda tidak tahu tentang maksud dan tujuannya sebelum dia menyatakan semuanya. Jadi membuat kesimpulan yang salah dan menuduh Tuhan tidak baik, tidak adil, sangat berbahaya. Jangan menjadi seorang yang menyampaikan kesimpulan yang salah, yang dangkal, yang terburu-buru, hasil dari pengamatanmu tanpa engkau melihat terang Tuhan dan rencana kekalnya dalam hidup seseorang. Tapi kemudian ketika mereka kembali, Tuhan bisa memulai yang baru. Di sini hebatnya Tuhan. Mereka pergi dengan kecewa, meninggalkan negeri leluhurnya, dengan harapan bisa hidup lebih baik lagi di negeri Moab, di tanah asing. Menikahkan kedua anak laki-laki, berharap orang Moab akan menjadi besan mereka, dan mereka akan kokoh dalam asimilasi Israel dengan Moab. Tapi yang mereka dapati, keluarga ini ternyata penderitaan, kedukaan, dan penyesalan. Tapi ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, kembali ke Moab, kembali ke Bethlehem, Tuhan memulai sesuatu yang baru. Tuhan itu Tuhan yang sanggup menolong ketika manusia melakukan hal yang salah, tersesat begitu jauh, terjerumus begitu jauh, tapi manakala dia kembali kepada Tuhan, dia akan menuntun engkau pada jalan yang kau tidak pernah sangka. Kalau Anda pernah tersesat dengan menggunakan GPS, entahkah Google Map atau aplikasi yang lain, ketika ada pilihan dan kemudian Anda salah, maka aplikasi itu akan menuntun engkau kembali kepada tujuan, walaupun kau harus dibawanya memutar. Siapa yang pernah salah dalam berjalan menggunakan aplikasi Google Map kah, Waze kah? Dan ketika Anda salah gang, salah jalan, ini flyover, Anda lihat bawah dan seterusnya, ini gak boleh masuk, kemudian Anda masuk dan seterusnya. Kemudian ketika Anda dengarkan lagi, dia akan menuntun kau pada tujuan semula, selama kau tidak menggantinya melalui jalan yang lain. Kadang lebih panjang, lebih lama, tapi dia akan menuntun kau pada tujuan yang telah engkau tetapkan. Tuhan seperti itu. Ketika kita salah jalan, salah buat keputusan, dan mau kembali kepada Tuhan, dia akan mengubah hidupmu, memulihkan hidupmu. Dalam pesan Tuhan kepada salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil, Tuhan berkata, bertobatlah, mulai lagi dari awal. Itu berarti kembali kepada Tuhan, maka dia akan menolong kita. Selalu ada jalan keluar dalam kebuntuan hidup manusia, asal mereka mau kembali kepada Tuhan. Katakan dengan saya, kembali kepada Tuhan. Kalau itu harus memulai jalan yang awal lagi, jalan yang baru lagi, jalan yang mungkin lebih sulit dari sebelumnya, tidak apa-apa, karena Tuhan akan menuntun kita pada tujuan yang semula, untuk apa Dia menyelamatkan kita. Ini keluarga yang menderita. Ketika Naomi berkatakan pulang, dan dia berkata kepada dua anak menantunya, kalian masih muda, kalian belum punya anak-anak,
Sudahlah, pulanglah, kalian masih bisa menikah lagi dan memulai rumah tangga yang baru. Aku sendiri akan pulang ke negeriku. Satu menantu yang bernama Orpa kemudian meninggalkan dia karena desakan Naomi. Tidak salah. Tapi satu menantu yang bernama Ruth memaksa Naomi untuk memberikan izin dia mengikuti dia. Dan kemudian terjadilah konversi iman. Ini titik awalnya. Mengapa Tuhan bisa menerima Ruth wanita Moab itu. Dia berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Ini sebuah pengakuan iman dalam konteks orang Moab. Untuk menjadi bukan hanya menantu dan akan bersama dengan Naomi seumur hidupnya. Sehingga dia berkata, di mana engkau mati, dimakamkan, aku pun akan mati dan dikuburkan di situ. Kemana engkau pergi, aku akan mengikuti. Tetapi sesungguhnya didasarkan pada dia percaya kepada Allah yang disembah Naomi. Allah menerimanya meskipun dia orang Moab. Sehingga ketika kita baca Matius pasal 1, salah satu silsilah dari nenek moyang Yesus, di situ ada wanita Moab. Padahal kalau Anda membaca kitab Musa, Musa berkata jangan mengambil istri atau suami dari orang Moab karena mereka orang asing. Tetapi ketika mereka percaya kepada Allah Israel, mereka bukan lagi orang asing. Jadi kita melihat silsilah Yesus yang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak layak, tidak pantas, bermasalah dengan hukum. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan memakai mereka untuk menjadi penerus yang akan melahirkan Mesias. Dan Yesus tidak malu. Silsilah di atasnya punya nama-nama orang yang tidak baik. Kadang orang menutupi kekurangan diri. Anda gak perlu malu. Yesus gak perlu malu. Nenek moyangnya ada Rahab. Siapa Rahab? Anda tahu Rahab? Siapa Ruth? Siapa Tamar? Itu orang yang menurut kacamata kita tidak pantas, tidak layak. Tapi hidup mereka berubah. Dan Tuhan memakai hidup mereka. Kuncinya adalah hidup yang berubah. Jangan Anda dipenjara dengan masa lalu, dengan semua kekurangannya atau juga kelebihannya, dan Anda tidak mau melangkah ke depan. Hidupmu harusnya hari ini dan besok kepada Tuhan. Amin. Kita bisa buat salah. Nenek moyang kita bisa buat salah. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Dia mengambil kita untuk menjadi alat yang indah dalam tangannya. Jangan malu dengan sesuatu yang salah dari nenek moyang kita. Silsilah Boas dan Ruth ini memunculkan Daud, leluhur Yesus Kristus. Anda bisa membaca dalam Matius. Jadi Bethlehem bicara tentang sebuah tipologi dari kuasa Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang tanpa harapan menjadi hidup yang penuh dengan rahmat. Kuncinya adalah kembali kepada Tuhan. Katakan dengan saya, kembali kepada Tuhan. Hidup yang baru, dia bisa memulainya. Haleluya. Yang keempat, Bethlehem bicara tentang kuasa peninggian Allah. Kita tahu nenek moyang Daud, salah satunya adalah Boas dan Ruth. Mereka tinggal di Bethlehem. Satu hari seorang Daud masih muda, masih remaja, disuruh Tuhan untuk diurapi. Samuel kemudian taat. Saat itu sudah ada seorang raja yang bernama Saul. Tapi Tuhan mencari seorang yang berkenan kepadanya. Karena Daud harus menggantikan Saul. Saul seorang yang tadinya juga diurapi. Tapi manakala dia menghadapi tantangan, dia membuat keputusan sendiri. Padahal Tuhan melalui Samuel sudah berkata, kau tidak boleh membakar ukupan dan memulai persembahan korban sampai aku datang. Tapi ketika dia melihat tentaranya
sudah ada dalam keadaan depresi, di mana tentara musuh dalam jumlah yang lebih banyak, sudah semakin mendekat. Kemudian hari yang dijanjikan Samuel sudah tiba tapi belum sampai pada akhir. Maka kemudian Saul berinisiatif, sini korbannya, biar aku saja. Dia pakai baju efod, dia menyelenggarakan ibadah yang Tuhan tidak pernah suruh. Saudara, kadang-kadang kita berpikir menolong Tuhan, dan kita melakukan sesuatu yang terlalu berani, tapi berbahaya dan salah. Saul melakukan apa yang salah, dan Tuhan memandangnya jahat. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan kemudian menolak Saul. Saudara, apa yang kita pikir baik, yang sangat mendesak, tapi ketika itu dilakukan di luar dari tuntunan dan kehendak Tuhan, itu adalah sebuah perlawanan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengurapi Daud melalui Samuel, dan melalui penyertaan ini Tuhan memampukan dia mengalahkan raksasa yang tingginya 3 kali lebih dari dia. Atau 2 kali ya, hampir 3 meter, apa 2 meter lebih. Bapak Ibu bisa koreksi saya nanti, baca sendiri. Tapi Goliat adalah pribadi yang besar, senjatanya saja sangat berat. Daud menjadi sangat masyhur sebagai pahlawan nasional Israel. Sejak hari itu Tuhan mulai meninggikan Daud meskipun ada Saul di sana. Dari peristiwa ini kita dapati bahwa Bethlehem menunjuk kepada kuasa Tuhan yang sanggup mengubah Daud, seorang muda yang tadinya tidak dikenal, cuma gembala kambing domba yang jumlahnya cuma 3 ekor. 3 ekor, bukan 30, bukan 300, bukan 3000. Hanya beberapa ekor saja. Dan itu juga milik orang tuanya. Dia membantu menjadi seorang raja Israel yang berjaya. Di kemudian hari, keturunannya lebih dari 20 silsilah raja di bawahnya. Baik yang jahat ataupun yang jelek, selalu dikaitkan dengan Daud. Kalau mereka jahat, maka kalimatnya berkata, tidak hidup seperti Daud nenek moyangnya. Kalau mereka baik, maka dikatakan hidup baik seperti Daud yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Daud bukan seorang raja yang populer karena dia mengalahkan semua musuhnya dan Allah memimpin dia dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Tetapi dia menjadi sebuah tolok ukur dalam hidup rohani yang Allah berkata hidupmu harus disepadankan dengan Daud. Hidupmu harus diukur dengan Daud. Dia jadi sebuah standar rohani. Seorang yang berkenan. Dan kalau kita membedah lagi, apakah Daud tidak pernah berbuat salah? Dia pernah berbuat salah yang sangat besar. Tapi mengapa dia disebut seorang yang berkenan? Karena ketika dia berdosa, Tuhan tegur dia, dan seketika dia bertobat. Dia tinggalkan dosa-dosanya. Banyak orang ketika diingatkan salahnya berdalih, menyalahkan orang lain. Hati-hati saudara. Sikap itu terwariskan dari kejatuhan Adam dan Hawa. Kita punya refleks untuk menangkis setiap hal yang salah yang diingatkan kepada kita. Kalau kita salah melakukan sesuatu, kemudian orang tanya, kenapa begini? Si anu, si ini. Belajar untuk berkata, saya salah. Ya sudah, saya akan perbaiki. Terima kasih diingatkan. Tapi berapa banyak orang terus ngeles, ngelak, cari orang lain untuk pembenaran dirinya. Kenapa Daud disebut orang yang berkenan? Waktu Nabi Nathan datang dan menegur dosanya, dia terduduk, dia menangis, dia bertobat, dan dia mengakui dosanya. Saudara, warisan yang kita terima sebagai orang berdosa dari Adam membuat kita sangat sering ngelak, menolak tanggung jawab ketika kesalahan itu harus kita pikul. Betul kan? Dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga, kalau ada masalah, satu dengan yang lain seperti Hawa dan Adam. Kau yang salah, kau yang salah. Apakah selesai? Tidak. Tapi kalau mengakui kesalahannya dan berlutut di hadapan Tuhan, mengakuinya, oke, kita bisa mulai yang baru lagi.
Kadang-kadang rumah tangga penuh dengan luka karena suami istri saling menyalahkan. Mereka cinta Tuhan, tapi ketika harus mengakui dosa dan mengambil tanggung jawab, satu sama lain menolak. Bukan saya, dia yang mulai. Aku cuma karena akibatnya saja. Hari ini kita harus berhenti dari sikap seperti itu. Kalau kita mau hidup seperti Daud yang berkenan, bukan tidak pernah berbuat salah, tapi ketika salah, dari yang besar sampai yang kecil, Tuhan ingatkan kita melalui orang lain, melalui siapa saja, belajar memiliki sikap hati yang berkata, aku salah, maaf. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Siapa yang mau janji buat seperti itu, saudara? Ayolah. Gak mau semua. Bagaimana kalau Tuhan berkata, hidupmu gak berkenan seperti Daud? Terus kita bilang, aku gak pernah buat dosa seperti Daud, Pak. Mengapa dia disebut seorang yang berkenan? Karena dia mau mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Dia bisa membunuh Nathan. Dia bisa ngeles. Dia bisa memberikan banyak alasan. Tapi Daud tidak melakukan itu. Satu kalimat terakhir tentang ini. Tuhan tidak mengampuni alasan. Oke? Tuhan mengampuni orang yang mengaku dosa. Kalau kita buat alasan, gak selesai. Mazmur 75 ayat 7-8 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Haleluya. Jadi Bethlehem bicara tentang kuasa yang sanggup mengubah. Terakhir, saya mau selesai, saudara. Kalau enggak selesai satu perikop ini. Kita mau cerita juga tentang penyembah yang sejati, kan? Kita mau juga cerita yang lain dalam perikop Matius pasal yang kedua. Bethlehem itu bicara tentang kuasa roti kehidupan. Arti Bethlehem sudah sangat jelas, rumah roti. Efrata bicara tentang berbuah lebat. Jadi kalau bicara tentang Bethlehem Efrata, maka berarti itu sebuah pengertian rumah roti yang berkelimpahan. Nah, kalau kita tarik dalam kitab Rut pasal 1 tadi, mengapa di Bethlehem yang katanya rumah roti yang berlimpah itu bisa ada kelaparan yang hebat? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Roti makanan pokok, dan dalam khotbah Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6, perhatikan, Yesus mendeklar dirinya roti yang turun dari sorga. Jadi waktu dia beri makan 5.000 orang laki-laki, belum lagi anak-anak, belum lagi wanita, Yesus hendak berkata bahwa akulah roti hidup yang turun dari sorga. Ketika dia berkhotbah panjang, pasal 6 itu 66 ayat, saudara. Ayo kita baca sebentar ya, ayat 35 ini. Akulah roti hidup, kita baca sama-sama. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berarti orang yang tidak makan roti dan minum dari Tuhan, dia akan lapar dan haus seumur hidupnya. Pasti bukan bicara tentang lapar dan haus secara fisik, tetapi secara rohani. Saudara lihat orang yang lapar dan haus. Gambar sebelah kiri itu bicara tentang seorang raja yang terbesar, yang pernah ada dan yang tidak akan ada lagi, kata Alkitab. Kebesaran keagungannya, ya kan? Dia sangat kaya. 666 kilogram kalau nggak salah. Satu hari kitab Tawarik mencatat penghasilan Salomo 1 tahun, emas. Dan semua barang-barang yang lain. Kemudian di zaman Salomo, perak itu dianggap seperti batu. Batu aja mahal sekarang, ya kan? Betul gak? Dari batu bata, batu kerikil, batu pecah, apalagi batu akik. Tapi di zaman Salomo, perak itu seperti batu saja, gak berharga.
Karena ada yang lebih bernilai. Kekayaannya luar biasa. Itu kan sebuah penggambaran yang sangat mencengangkan kita. Di zaman Salomo sangat makmur. Tapi kemudian dia berkata begini. Ya. Pasal 2 ayat 10 dan 11 kitab Pengkhotbah. Segala keinginanku kupuaskan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Aku bangga atas segala hasil jerih payahku, dan itulah upahku. Sampai di sini kita bisa berkata wajar nggak? Wajar. Karena dia melakukan semua. Dia seorang yang tekun belajar, menulis buku dan seterusnya. Tapi kemudian kuteliti segala karyaku dan juga segala jerih payahku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Kalau kita bilang usaha yang sia-sia seperti mengejar angin diucapkan oleh orang yang gagal dalam hidupnya, ya kita bilang kau gagal, sekolah nggak berhasil, usaha nggak berhasil, keluarga nggak berhasil, apa yang kau buat berantakan semua. Tapi ini yang bicara ini bukan orang itu. Yang bicara ini adalah seorang yang sangat diberkati dan sangat maju, sangat berhasil. Tapi kemudian dia menyadari semua yang dia kejar, dia kumpulkan itu adalah seperti menjaring angin. Usaha mengejar angin. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena ada ruang hampa dalam hati kita, hidup kita manusia yang tidak akan puas hanya diisi dengan harta benda kekayaan. Orang mengejar karir sampai pol, satu hari tanpa Tuhan dia juga akan binasa dalam kekecewaan. Tanpa Tuhan, paragraf di atas, di dalammu lapar dan haus jiwamu tidak dapat dipuaskan oleh semua yang berasal dari dunia. Entahkah materi, non materi, kesenangan. Kalau tanpa Tuhan dalam hidupmu, kau tidak akan pernah bisa menikmati hidup seperti rancangan Tuhan. Jadi Bethlehem mengingatkan kita tentang kuasa roti kehidupan. The power of the bread of life. Yang bisa membuat hati manusia tidak kelaparan lagi. Karena terisi hidup Yesus dan kasih-Nya. Tapi saudara bilang, ada Yesus tapi perutku lapar. Ayo kita berdiri. Kalau Anda cuma perut lapar, Anda bisa cari bubur, cari nasi goreng, cari bakso, cari apa saja. Tapi kalau jiwamu lapar, Anda hanya bisa datang kepada Yesus Juru Selamat, roti kehidupan itu.